320 ternyata sudah 332. Mohon maaf ya Bapak. Yang di online mohon maaf, Bapak Ibu dia terlambat. Nah, ada dua materi lagi di sini terkait pengantar pengukuran, gitu, jenis measurement ya. Ini saya bahasnya nggak banyak memang, cuma pengantar saja. Lalu juga nanti ada survei garis muat. Mungkin yang praktek banget itu yang garis muat nanti. Jadi nanti kita akan banyak bahas di situ ya, mungkin daripada pengukuran. Boleh saya mulai, Bapak-bapak? Bapak Ibu, boleh ya? Nah ini introduction terkait pengukuran. Nah di sini ada ini permen yang baru ya Pak ya, permen KP 33 tahun 2021. Saya cuma ambil yang ini, yaitu metode pengukuran. Tidak banyak dibahas terkait pengukuran di sini, jadi saya akan mengambil dua referensi. Yang pertama dari permen KP, yang kedua nanti dari PM 45. Metode pengukuran kalau di permen KP disampaikan ada dua. Kalau di PM 45 itu ada tiga, ada yang khusus. Kalau yang ini saya baca ada dua ya, yaitu pengukuran dalam negeri dan pengukuran internasional. Tidak ada batasan ukuran, hanya menyampaikan bahwa untuk kapal yang berlayar dalam negeri jadi ya pengukuran dalam negeri metodenya. Kalau untuk kapal yang berlayar ke luar negeri ya pengukuran internasional, hanya dua ini. Gitu. Kalau yang di PM 45 ada batasan ukuran seperti itu. Nah kemudian, nah ini saya ambil dari PM 45 ya tahun 2021. Saya ambil referensi ini karena di sini ada informasi tentang perhitungan GP dan MT. Sebagai awalan, gross tonnage, net tonnage ini mungkin juga sudah pada paham Bapak Ibu sekalian. Pengukuran ini gross tonnage sama net tonnage itu pengukuran semua volume ruang kapal yang dimasukkan dalam perhitungan tonase kotor, gross tonnage, dan tonase bersih dari kapal. Kemudian ada lagi istilah daftar ukur. Tadi kayaknya waktu kuis juga sempat ada pembahasan tuh daftar ukur, surat ukur. Jadi saya yakin sudah banyak yang paham. Daftar ukur merupakan, kalau daftar ukur ini dokumen yang isinya hasil pengukuran dari ahli ukur untuk perhitungan GPMT. Kemudian ada metode perhitungannya juga saya lihat di daftar ukur. Sementara surat ukur ini legalitasnya. Jadi berdasarkan daftar ukur nanti akan terbit surat ukur. Di PM 45 surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan ukuran minimal 7 GP. Gitu. Masih di PM 45 di sini untuk pengukuran dalam negerinya, gitu, pengukuran dalam negeri. Kalau saya ulang lagi sedikit ya. Kalau PM 45 itu ada tiga yang dibedakan, yaitu pengukuran dalam negeri, pengukuran internasional, dan pengukuran khusus. Pengukuran khusus itu, metode pengukuran khusus itu untuk kapal yang akan berlayar di terusan tertentu. Nah, aturannya berdasarkan dari negara tersebut. Gitu. Pengukuran dalam negeri ini rumus aja sih sebenarnya ya Pak ya. Kalau tonase itu kan sebenarnya lebih ke praktek ya di lapangan. Cara mengukurnya selama ahli ukurnya tersertifikasi dan bisa melakukan pengukuran. Karena ini kan pengukuran langsung ya, bukan permodulan. Jadi sebenarnya di sini kenapa kok hanya pengantar? Karena memang secara teori sih tinggal masukkan rumus saja itu sebenarnya lebih berpengaruh ketika pelaksanaan pengukuran di lapangan. Gitu. Tonase kotor GT rumusnya 25% dari volume, di mana volume adalah volume di bawah geladak sama volume superstructure atau ruangan di atas geladak. Tapi palka, bagian palka yang volumenya kurang dari 1 meter persegi tidak perlu dimasukkan perhitungan.
volumenya sudah ada rumusnya. Nah, kalau tadi itu ada CB dan lain-lain, kalau volume ruang beladak di pengukuran ini langsung saja diambil koefisiennya. Kalau bentuknya hampir kotak itu 0,85, bentuk U 0,75, bentuk V 0,5. Gitu, nggak kelihatan ya Pak ya. Nanti materinya dikirim kok. Cuman saya bacain aja ya volume di bawah geladak. V-nya adalah V1 ya. V-nya adalah panjang kapal, lebar kapal, tinggi, dan F faktor. Mungkin saya akan play sedikit yang untuk dasar-dasar ukuran. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi siapa tahu ada yang belum. Bukan stability kok, tapi ini saya cuma ngambil ukurannya. The following are the standard terms used to describe the power of a ship. These first terms are fairly basic. Nah, ini depth tinggi kapal dari bagian sisi, jadi bukan sampai atasnya palka ya, hanya dari dasar sampai ke sisi. Nah, kemudian beam atau lebar kapal gitu. Kalau ada yang ngomong center line itu titik tengah gitu. Kemudian baseline, garis dasar yang ditarik menjadi bidang paling bawah, walaupun bagian tertentu ada yang agak tinggi dan paling bawah. Keel itu garis tengah, jadi beda-beda keel itu, bagian depannya biasanya lebih tinggi. The lowest point of the keel, or K, is the point from which vertical distances are measured on a ship. K is located at the intersection of the center line and the baseline. The water line is the intersection of the surface Ini waterline, draft, with the sides of the ship's hull. nyelupnya seberapa banyak. The naval architect determines the design Desain waterline represents the waterline of a ship under full load or maximum load. Desain waterline itu yang tadi sempat ditanyakan tadi. Terus stabilitas ini kelihatannya di mana? Stabilitas ketika dia sudah dihitung draftnya sekian masuk, itu draft desain. Belum tentu aktual. Aktual kan terserah pemuatannya, modelnya gimana, bisa dimuati berapa saja. Tapi ada draft yang didesain. Kapal ini didesain untuk di draft berapa? Nah itu, gitu. Saya lanjutin sedikit. Draft conditions on an even keel. The forward perpendicular, or FP, is a vertical line drawn at the intersection of the design FP waterline. itu perpotongan desain waterline sama bagian The depan. upward perpendicular, or AP, is a vertical line drawn at the Kalau intersection AP perpotongan rudder stop, of the aftmost rudder stop sama garis For most air coastal vessels, desain. this is generally where the rudder post is located. Titik tengahnya, is the garis tengahnya midship. halfway between the forward and aft perpendiculars, and the length LPP itu perpendiculars, ini, or bukan LPP. LVP, is the total horizontal distance between the forward and aft perpendiculars. Overall, or LOA, is the total length of a ship at its longest point. Note that this may be a little longer than the LVP because a ship can extend slightly past the perpendiculars. Distances on board ships are measured in one of three directions: longitudinally, transversely, and vertically. Longitudinal is the horizontal direction along the length of a ship. Longitudinal distances are measured from one of three places: the forward perpendicular, the aft perpendicular, or midships. Where longitudinal measurements are taken from will vary from ship to ship. Longitudinal garis sepanjang kapal, transverse selebar kapal. Kalau orang bilang transverse. Transverse distances Titik berat are measured biasanya. port or starboard from the center line, with one written as a positive distance and the other as negative.
It is not standard, which is which, however, and this varies from ship to ship as well. Vertical distances on a ship are measured upward from the baseline or lowest point of the keel. Oke, itu penjelasan singkat tentang Oke, lanjut. Panjang, jadi tadi panjang sudah dijelasin L-nya itu LPP biasanya. Cuman draft desainnya itu biasanya pakai draft desain di 0,85 dari tinggi biasanya, tapi tergantung aturan pemerintah. Biasanya 0,85. Nanti saya jelaskan di garis muat. Kalau ada tinggi, kemudian faktor bentuk kapal langsung, kalau pengukuran dalam negeri langsung diambil 0,85 untuk persegi panjang, 0,75 untuk faktor bentuk U, dan 0,5 untuk faktor bentuk V. Lalu volume ruangan di atas geladak pakai rata-rata. Jadi diukur dulu panjang ruangan dari, misalkan ada deck houses yang biasanya untuk ruang kemudi misalnya kayak gitu. Diukur panjangnya, lebar rata-rata karena biasanya agak beda. Ambil beberapa titik, diambil rata-ratanya, kemudian ambil beberapa titik untuk tingginya, ambil rata-ratanya. Volumenya di total dapatlah GT. Gitu. Untuk net tonnage 0,3 dari GT. Ini untuk pengukuran dalam negeri. Pengukuran internasional, saya cuma ambil sedikit, tapi sebenarnya ada cukup rumit. Nanti akan saya buka contohnya. Jadi pakai rumus ya sebenarnya, tapi kerumitannya tidak berhenti di sini. Pertama kita ukur volumenya. Tidak banyak digunakan mungkin ya untuk pengukuran internasional, tapi akan saya share sedikit saja untuk info. Sebentar. Sebenarnya ini ada di tonnage measurement aturan internasional, cuman di sini juga ada di PM 45 di lampirannya. Jadi beberapa contoh untuk kalau yang tadi bangunan atasnya kan langsung dari rata-rata. Kalau aturan internasional ada batasan-batasannya, ada case-case tertentunya. Misal saya ambil yang paling simpel aja, kayak gini, ada bangunan atas deck houses yang salah satu sisinya ada bukaan atau ada jendela gitu ya, terbuka. Sisi yang satunya tertutup. Nah itu ada bagian yang diperhitungkan untuk sebagai volume, ada bagian yang tidak diperhitungkan sebagai volume. Jadi hanya karena terbuka di salah satu sisi tidak berarti ruangan ini dianggap terbuka. Atau sebaliknya, hanya karena terbuka sedikit tidak berarti seluruh ruangan dianggap tertutup. Jadi ada aturan-aturannya, termasuk juga apabila ini model segitiga gitu. Terus habis itu, nah misal kayak gini, C-nya bisa dianggap, bisa tidak kayak gitu. Jadi ada beberapa detail untuk aturan internasional. Jadi memang ini harus agak lebih banyak variasinya, dan variasinya sudah diatur begitu. Ini untuk gambaran saja. Itu yang untuk GTMT-nya. Nah saya tadi cek di permen ini, itu di permen KP-nya aturannya tidak masih secara umum. Jadi saya ambil di PM 45. Artinya di sini banyak yang bisa ditambahkan untuk detail aturannya, gitu. Sesuai dengan
kebutuhan dari pemerintah. Karena kapal ikan itu kan khusus ya, mungkin nggak bisa disamakan dengan kapal-kapal yang lain. Jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mempertimbangkan gimana dengan masyarakat lah pada umumnya seperti apa. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Pengukuran sebenarnya itu aja, karena memang pengukuran ini bukan di classroom sebenarnya. Memang pengukuran itu banyak harus prakteknya, karena akan terlihat kalau ada perbedaan ukuran, ambil lebarnya yang mana yang diukur begitu. Karena dia pengukuran secara langsung ya, bukan per modelnya begitu. Sebelum saya masuk ke survei dan lambung tidur, ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, Nama saya Abdul Razak dari PPM Perigi. Pak Abdul Razak. Ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan ini mungkin pertanyaan mendasar. Apa itu JT? Apa itu NT? Bedanya apa? Terus kemudian untuk menentukan titik tengahnya kapal itu seperti apa sih? Titik tengahnya. Karena beda mungkin kapal-kapal perikanan dengan kapal-kapal pada umumnya. Dia lebih unggul atau mencekung. Kalau kapal-kapal perikanan, kapal-kapal lainnya itu di depan haluan agak melengkung, kemudian lurus ke belakang sampai di buritan kembali seperti itu. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Pak. Biasanya kalau kapal niaga itu yang paling mencolok adalah peletakan plinsolma, memang di tengah. Nah, kalau tidak ada, artinya memang perlu ada penandaan. Melengkungnya atau tidak itu memang mau nggak mau harus dicek panjangnya berapa, kemudian dibagi dua, terus tarik garis dari titik tersebut. Dan memang mau nggak mau harus seperti itu untuk penentuan titik tengahnya gitu. Tapi kalau kenyataan pengukuran mungkin bisa dikira-kira kali Pak ya. Apa itu sama Gitu. untuk semua jenis kapal? Gimana Pak? Apakah sama? Sama, semua jenis kapal tuh midshipnya kayak gitu, sama semua. Cuman memang kalau kita ngelihat gambar kan gampang banget ya Pak ya. Kalau gambar ya udah tinggal ditarik garis tengah, oh di sini tengahnya gitu. Tapi paling mudah adalah, saya kurang tahu, kalau di kapal ikan ada frame-nya juga kan? Ada ya Pak ya? Ada frame-nya? Ada ya, ada gadingnya. Berarti paling gampang adalah ketika kita buat sketnya, kan sudah ketahuan jumlah frame-nya. Kita ukur di midshipnya, nah dari situ akan kelihatan berapa sentimeter dari frame nomor berapa. Jadi kita nggak usah ngukur dari depan ke sana pakai meteran gitu Pak. Langsung, oh ini frame keberapa, di sini berarti berapa meter dari sini, itu adalah midshipnya. Gitu. Kelihatan nggak biasanya Pak? Atau cari kalau ada gambaran umum, gambar umumnya. Saya tuh nggak yakin kalau kapal ikan ada general arrangement-nya nggak? Nggak ada juga. Memang. Besi ada. Iya. Kalau Kapal kayu kapal kayu nggak ada. Kalau kapal besi pasti ada. Ya kalau kapal kayu ya paling gampangnya berarti biasanya kan nggak besar ya kalau kapal kayu ya Pak ya. Ada yang di atas 100? Ada banyak. Oh ada. Orang baru. Oh gitu. Yang buatnya juga kalau di galangan mungkin ada, tapi kalau di Finisi. tradisional Oh gitu. Ya berarti kalau misalnya paling gampang sih memang gading sih Pak. Tapi saya nggak tahu nih, kalau gading kelihatan nggak dari luar? Gading dari Ada lekuannya gitu. Gading kan dia Iya, dari dalam kan. Ataupun kalau dia terbuka, kalau sudah dicor untuk persiapan Itu nggak kelihatan. Ya berarti paling gampang adalah bangunan atasnya. Ukurannya dari bangunan atas. Jadi di sketsanya kalau sudah ada sih Pak. Atau kalau pengaplikasian untuk pengukuran, ini adalah untuk pengukuran apa ya? Untuk tonnage kebutuhannya. Kalau pengaplikasiannya untuk ahli ukur, karena pengukuran dalam negeri itu tidak sedetil itu, mungkin bisa dikira-kira Pak. Gitu titik tengahnya. Karena kan dia ambil rata-rata ya, kalau pengukuran dalam negeri ya, kalau pengukuran internasional memang agak detail mungkin, tapi baiknya ya pasti
diukur teliti. Cuman di sini kalau tim operasional pasti lebih tahu yang workable di lapangan kayak gimana sih sebenarnya gitu. Karena kadang-kadang kan mempertimbangkan macam-macam ya kalau di lapangan. Sama di BKI juga kayak gitu. Pertimbangan dari engineer pusat dan engineer lapangan itu sudut pandangnya beda, makanya kita kadang perlu duduk bareng. Kalau di lapangan nggak mungkin nih kita bisa, kalau di pusat orang kan, saya nih ya bisa dengan mudahnya bilang ambil aja di Gading keberapa gitu. Nah di lapangan kan nggak kelihatan gitu. Nah itu mungkin memang perlu duduk bareng untuk ambil cara termudahnya seperti apa yang efisien tanpa mengorbankan keselamatan. Seperti itu. Iya, silakan Pak. Ada nggak? Oh, ada banyak ternyata ini. Ini Bu, kembali lagi saya minta mempertegas Ibu bahwa ahli ukur di Hubla itu apakah pakai standarnya BKI? Ahli ukur. Oh iya. Karena pengukuran kita sama pengukuran mereka itu beda. Kalau memang kita ilmunya sama, kenapa dibedakan itu? Nah yang kedua, ini kita semalah kamu, karena ukuran kapal itu selama ini kan digubah dan itu bisa request menghindari izin usaha. Ketika nanti itu karena sudah dilimpahkan ke kita, maka mungkin Ibu salah satu nanti jadi petugas, jadi instruktur ahli ukur, metode yang tepat untuk pengukuran kapal ikan. Kalau lebar pasti cari yang lebar terlebar. Kalau dalam, cari yang paling dalam. Kalau panjang itu keseluruhan. Itu untuk menentukan panjang kapal. Kalau yang dari ilmu kita itu Bu, cuman 0,25 kali panjang, kali lebar, kali dalam, kali 0,70. Itulah GT. Bangunan tidak dihitung, tapi Hubla bangunan di atas 1 meter itu dihitung polygon. Istilah kadang-kadang kita kisruh. Ukuran kita begini, ukuran dia begitu. Sedangkan dokumen yang valid dan dokumen itu diakui ya kita ngikutin mereka, mau tak mau ya kita ikut mereka. Jadi kita tidak bisa merubah apa-apa. Dan nggak tahu ke depan KKP apakah cuma sebatas, karena sudah ada satu angkatan untuk petugas pengukuran, apakah sebatas ukur saja atau ukur dan mengeluarkan surat ukur. Makasih. Iya. Kaitannya dengan cara pengukuran dan metode itu memang tergantung peraturannya Pak. Kayak tadi misal internasional sama nasional kan beda jauh. Contoh nih, di situ mungkin nggak kelihatan ya Pak ya. Di kotak yang sebelah sana, volume ruang ukur di bawah geladak. Dia bilang faktornya 0,85 untuk persegi panjang, 0,75 untuk U, 0,5 untuk bentuk V. Ini kan pemerataan aja sebenarnya. Kalau mau diubah oleh pemilik kewenangan, pemilik kebijakan, nggak ada yang salah. Jadi sebenarnya pengukuran ini memang kayak tadi lebih kecil dari 1 meter kubik. Ada yang diukur, ada yang tidak. Kalau aturannya menyatakan boleh diukur, ya silakan diukur. Kalau aturannya menyatakan boleh diabaikan, boleh diabaikan. Jadi sebenarnya selama kita itu mengacu di acuan yang sama, itu harusnya hasilnya sama. Tapi kalau acuannya beda, kemudian hasilnya menjadi beda, itu sebenarnya wajar. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah Pak, karena pemilik aturan. Gitu. Jadi pertimbangannya seperti apa? Saran saya, apabila tadi Bapak bertanya gimana biar cepat gitu, kalau sudah ada ukurannya ya. Memang surat ukur itu kan ngefeknya kemana-mana ya. Pasti susah sekali kalau harus ada perubahan-perubahan. Kalau dirasa perlu, bagi pemilik kebijakan dirasa perlu untuk mengubah karena pertimbangan satu lain hal, kembali ke jawaban saya sebelumnya, ada yang namanya masa transisi. Tapi surat ukur kemungkinan besar itu tidak diubah. Saya tetap gitu. Misal nih, contoh sederhana aja. Ketika sudah dilakukan ada kapal niaga, punya surat ukur terbitan dengan metode internasional. Kemudian dia ternyata karena satu dan lain hal pemilik kapal memutuskan untuk di dalam negeri. Surat ukurnya tidak bisa kembali menjadi dalam negeri.
tetap pakai surat ukur hasil dari pengukuran internasional. Kenapa? Karena berubah kemana-mana. Surat ukur itu akan ngefek di aturan gitu juga, iya banyak. Sekali surat ukurnya berubah, aturan GT-nya ya, GT-nya tadi berubah, kan banyak nih aturan yang menyatakan, mungkin Bapak pernah dengar, kalau untuk GT di atas 500 pakai aturan ini, di bawah 500 pakai aturan ini, banyak kan yang seperti itu. Nah, kita mengubah surat ukur itu bisa jadi membuat kapal ini jadi tidak bisa dipakai. Makanya surat ukur itu jarang sekali diubah walaupun ada perubahan kebijakan. Tapi kembali lagi, pemilik kebijakan dalam hal ini KKP berhak untuk melakukan apa yang dirasa tepat. Seperti itu. Cuman ya pasti dengan mempertimbangkan. Bapak ya Pak pemilik kebijakan ya. Gitu sebenarnya. Tadi ada pertanyaan bedanya GT sama NT ya? Saya lupa tadi jawab. GT gross tonnage, NT net tonnage. Bedanya apa tidak tampak Pak? Memang ini aja. Memang istilah yang digunakan untuk mengatur kebijakan sebenarnya. Yang jelas NT itu lebih kecil daripada GT. Kayak karena satunya bersih, satunya kotor. Kayak gitu. Tapi penampakannya seperti apa nggak tampak memang Pak, karena itu formula. Ada yang bilang NT itu maksimal muatan. Ada yang bilang gitu, tapi sebenarnya agak beda. Maksimal muatan itu kan sebenarnya payload ya, kalau istilah kapal ya. Ada yang bilang GT, kalau gini Bu, GT 10 dapat ikan 15 ton, tenggelam. Ada yang bilang gitu, karena fakta di lapangan tidak tenggelam. Iya, gitu Pak ya. Ini menarik sebenarnya. Sah-sah aja sebenarnya Pak ya, karena kan sebenarnya GT dan NT itu kan istilah yang ada di dunia kapal doang ya Pak ya, nggak ada di dunia lain, yang menggambarkan supaya orang itu bisa ada gambaran ukuran, oh ini sekian, sekitar sekian. Dan yang jelas GT-NT itu sebenarnya hubungannya sama rules. Orang mau buat aturan, acuannya kalau cuma pakai panjang itu nggak fair. Acuannya panjang lebar saja itu juga enggak. Makanya acuannya pakai GT-NT. Sebenarnya awal mula GT-NT itu selain untuk melihat ya, kalau dari sudut pandang pelaku bisnis kan mungkin sebenarnya ini seberapa sih gitu. Tapi ada benarnya tentang NT itu sering dipakai. Kalau GT-nya antara GT sama NT bedanya jauh, NT-nya kecil, wah kapal ini rugi, banyak yang bilang kayak gitu. Karena NT itu cukup menggambarkan untuk muatan yang dibayar atau muatan lah gitu. Sementara GT, karena GT kan banyak hubungannya juga di hal-hal yang nggak terlalu aksesoris saja, memang banyak. Tidak terlalu tepat tapi boleh digunakan, nggak salah juga karena itu bisa dipakai untuk gambaran. Itu sih Pak. Iya Pak, monggo. Kalau yang tadi kan dari dalam negeri kan bisa diukur luar negeri itu ya. Iya. Tapi kalau ke dalam luar negeri nggak boleh. Kalau dari diukur luar negeri nggak boleh ke dalam negeri. Tapi kalau dari dalam negeri kenapa boleh ke luar negeri? Iya, karena seperti ini. Kalau kenapanya, aturannya menyatakan demikian. Kalau kenapanya. Tapi kalau kita bicara masalah ini ya, kenapa sih kok jadi seperti itu? Karena kalau dalam negeri kenapa disuruh berubah ke luar negeri? Tidak semua negara mengakui dari aturan internasional, gitu. Kalau misalnya dari itu kewenangan negara masing-masing dan nggak punya standar. Tapi kalau luar negeri itu kan negara mengakui, tonnage measurement kan diakui ya, diratifikasi ya oleh semua. Jadi selama negara itu mengakui, maka itu hanya perubahan aja, nggak boleh dibalikin gitu. Nah, dan itu tercantum di aturannya. Tapi Bapak, kalau di KKP memutuskan untuk mengubah aturannya, nggak ada masalah. Ini kan kita bahas tentang PM45. Gitu. Untuk kenapa seperti mereka melakukan itu gitu, pengambil kebijakan itu, saya meyakini kebijakan itu diambil dengan berbagai pertimbangan. Mungkin salah satunya adalah dianggap internasional itu harusnya sudah lebih menggambarkan kenapa dibuat dia nanti akhirnya malah jadi rancu gitu. Sementara kalau dalam negeri keluar,
kan malah lebih detail kan, saya meyakininya seperti itu. Kembali lagi, kalau pemilik kebijakan dalam hal ini KKP merasa nggak apa-apa kita kalau dari luar negeri ke dalam boleh kita ubah hitung kembali menjadi dalam negeri, nggak ada yang masalah, nggak pernah ada permasalahan tentang itu. Jadi Pak, sebenarnya pemerintah itu dalam hal ini KKP itu udah yang paling berkuasa Pak. Jadi kalau misalnya dirasa wah ini aturannya nggak tepat, saya punya pandangan ini mau diubah, nggak ada yang mau protes Pak. Kalau kami BKI kita nurut apa kata pemerintah gitu, kecuali di aturan kita sendiri ya, aturan BKI RUS. Nah karena pemilik kebijakan, kalau pemilik kebijakan kan kalau pemerintah kan nggak bisnis ya pemikirannya kan kesejahteraan masyarakat. Jadi apapun kebijakannya berhak diambil, boleh diambil. Gitu Pak. Bapak mau ubah apa Pak? Jadi kalau KKP kan sebenarnya kan ngikuti UPLA kalau ini. Tapi ini kan kita nggak di Permen 33 juga kita nggak ngatur, memang NSPK-nya harus ngikuti UPLA. Cuma yang jadi kita ini selama ini prakteknya adalah pengukuran internasional dibutuhkan karena di surat ukur internasional itulah satu-satunya keluar kapasitas PALKA. Kalau surat ukur dalam negeri itu tidak ada. Nah, kapasitas PALKA ini kan harapannya data ini nanti bisa dipakai untuk kayak nanti kapasitas menghitung kapasitas muatan. Ya. Lebih prakteknya lebih cocok sama yang internasional. Iya, sebenarnya kita waktu diskusi sebelum PM45 ini keluar sudah minta kapasitas PALKA itu keluar di surat ukur dalam negeri kalau nggak salah waktu itu. Cuma ternyata keluar lampiran yang mirip seperti surat ukur internasional. Bentuknya sekarang surat ukur dalam negeri itu mirip kayak surat ukur internasional, tapi ternyata PALKA-nya nggak keluar juga sekarang. Nah yang lebih ini lagi, banyak kapal-kapal yang di bawah 20 meter karena merasa kapasitas PALKA-nya itu tidak ada, itu terus mereka mengajukan untuk surat ukur luar negeri internasional. Oh, lebih nyaman akhirnya. Karena kan sebenarnya kalau pakai internasional bisa diakui ya. Ya masalahnya sekarang kapal perjalanan seperti itu kemungkinan besar nggak bisa diukur oleh ahli ukurnya KKP, karena dulu itu kesepakatannya ahli ukur KKP itu bisanya ngukur dengan metode dalam negeri. Kalau metode internasional ini nggak bisa. Iya. Ya. Memang menarik sih perubahan kebijakan ini Pak. Gak ada bisa kita kalau ngobrolin tentang itu, karena efeknya kemana-mana. Memang iya. Iya Pak. Udah. Oh. Saya Rakim Bu dari PBK Jawa Cirebon. Tadi sudah jawab kalau yang dari gue. Mungkin saya hanya ingin menanyakan mungkin pendapat Ibu. Ada kasus seperti ini Bu. Kapal itu pada saat mau pengukuran, kan salah satu objek yang diukur adalah bangunan di bawah geladak sama bangunan di atas geladak. Itu bangunan di atas geladak itu dibikin seperti ada kayak pagar itu, jadi tidak tertutup rapat. Nah itu menurut saudara kami di UPLA itu tidak hitung. Padahal sebenarnya itu sebagai ruangan yang nantinya dipakai untuk ruangan. Tapi karena mungkin dari pengusaha itu pengen supaya kitanya turun, maka dibikinlah seperti apa istilahnya? Kayak railway gitu ya? Iya, kayak pagar-pagar seperti itu, tidak tertutup full. Kayak railway. Apakah kalau menurut kami sih karena memang tujuan itu nanti dipakai untuk ruangan juga. Seharusnya diukur seharusnya, tapi menurut saudara kami karena itu bukan ruang tertutup full, makanya tidak dihitung. Kira-kira hal-hal seperti itu menurut Ibu seperti apa gitu? Makasih. Ya saya balik lagi nih, kalau kayak gini saya paling susah nih suruh komentari. Yang saya cuma bisa bilang berdasarkan aturan yang ada. Memang kalau di aturan internasional segala sesuatu yang kira-kira bahkan untuk yang portable sekalipun, jadi nggak fix, portable sekalipun, kalau ditaruh sesuatu yang membatasi untuk portable sehingga digunakan sebagai ruang penyimpanan, maka itu akan dihitung. Memang aturan internasional begitu. Namun saya kembali lagi,
pemilik kebijakan bisa menentukan mana yang dianggap perlu dan tidak. Kalau semakin tinggi GT-nya, pajaknya kalau nggak salah semakin besar ya Pak. Pajaknya semakin besar, pendapatan negara semakin besar. Pelaku bisnisnya nih yang semakin rugi. Sama halnya dengan aturannya juga gitu. Biasanya kan semakin kecil GT-nya aturannya semakin gampang gitu. Semakin besar GT-nya aturannya semakin susah. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu pasti bisa dimasukkan. Persepsi kembali lagi, ini kan istilahnya pemilik aturan berhak menentukan aturan sesuai dengan arah kebijakannya gitu. Ketika arah kebijakannya memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga itu dianggap GT, ya dianggap GT. Kalau dia tidak, ya tidak. Menurut saya, mana yang lebih benar tidak ada. Yang paling benar adalah ketika aturan itu digunakan secara menyeluruh, artinya sama, nggak berubah-berubah. Aturannya ini, misalnya aturannya dianggap bukan GT, tapi ada yang bilang itu dianggap, ada yang bilang tidak. Nah, ini yang jadi kebingungan. Menurut saya yang paling benar bukan aturannya seperti apa, tetapi bagaimana eksekusinya, bahwa harus sama semua gitu pelaksanaannya, supaya nggak ada pendapat A dan pendapat B. Kurang bisa dilakukan seperti itu, tapi setelah pengungkapan selesai sudah ditutup. Langsung ditutup. Pinter-pinternya pebisnis sih itu memang. Balik lagi sih Pak, itu kebijakannya mau model apa. Jadi bahkan aturan internasional sendiri itu kan dibuat oleh orang dan pemilik kebijakan juga. Kental dengan muatan yang lain-lain juga. Gimana Bapak bisa ada lagi? Oh ya, silakan Pak. Satu. Ya, kapalnya nggak berat sebelah. Iya Pak. Oh iya, biar nggak berat sebelah. Benar Pak. Biasanya kesini sekali-sekali. Yang saya tanyakan di sini terkait dengan pengukuran volume. Volume itu kan diukur berdasarkan ruang tertutup. Nah, bagaimana dengan ruangan yang dapat dilakukan dengan bongkar pasang gitu? Kadang-kadang ya juga untuk mengatakan ukuran dibuat sesuatu ruangan bisa dibongkar, bisa dipasang gitu. Sehingga tentunya kalau dibongkar bisa mengurangi volume ruangan ya. Kita apakah tetap dilakukan pengukuran volume atau gimana? Kemudian yang kedua di sini saya ingat volume itu kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Iya. Artinya itu kan meter kubik ya. Nah, kenapa di sini bisa menjadi ton? Padahal kan 1 meter kubik ikan, 1 meter kubik air maupun 1 meter kubik kapas itu kan berbeda berarti. Iya. Kenapa di sini dikatakan Iya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama akan saya sampaikan, kalau dibongkar pasang gimana? Jawabannya sama Pak, tergantung kebijakannya. Arahnya seperti apa. Kalau internasional, bongkar pasang itu tetap bisa ada aturan-aturan tertentu. Detailnya saya kurang hafal, tapi yang jelas yang portable itu yang bisa dilepas itu juga diambil kayak gitu. Nah, kan dia ada kayak, kalau portable kan nggak kelihatan sama sekali ya, pasti ada sisa bekasnya. Tapi kalau dalam negeri itu tidak dianggap. Aturannya gimana? Selama konsisten nggak masalah aturannya bagaimana. Pertanyaan kedua adalah bagaimana satuannya bisa berubah menjadi ton. Mohon izin Bapak, ini satuannya bukan ton sebenarnya. Tidak ada satuan untuk GT. GT ya GT aja gitu. Berapa GT? 2.500 GT gitu, bukan ton. Jadi gross tonnage ini benarnya bukan ini satuan, bukan satuan. Dia istilah yang digunakan untuk pengukuran volumetrik kapal. Yang saya dulu sering kayak gitu Pak waktu kuliah. Saya ingat. Dan saya meyakini banyak sekali yang masih ke arah sana gitu berpikirnya, karena saya kadang-kadang juga suka salah. Kapal ini memiliki GT 2.500 ton. Itu bukan seperti itu, tetapi kapal ini memiliki GT 2.500 gitu, atau memiliki 2.500 GT. Sebenarnya yang benar gitu.
cuman jadi kayak miss ini aja. Nah, terkait dengan bagaimana perubahan satuannya, setahu saya sih dulu ada ya caranya, cuman saya kok lupa ini ya modelnya gimana, karena sebenarnya kan kalau ini yang dalam negeri kan langsung dipersingkat ya Pak. Kalau yang luar negeri itu ada lognya gitu loh. Nah, ada ini. Tapi satuannya bukan ton ternyata. Tapi saya sering ini kok, sering masih ini. Tonase bersih, net tonnage, bukan ton, gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah ya Pak ya. Kalau ternyata saya salah mohon dikoreksi. Ini tadi menyambung dari yang disampaikan pada Amor tadi. Kita pasti berton kan. Kadang-kadang kita kalau sudah melihat misalnya gross tonnya misalnya 30 gross ton, kemudian NT-nya misalnya 9 ya, 9 NT-nya 9 ton. Jadi pemahaman kita kapal ini tidak boleh mengangkut ikan lebih dari 9 ton seperti itu. Jadi pemahaman saya berarti gitu. saya katakan jadi ton sampelnya. Padahal kan tadi mengatakan 9 ton. Sebenarnya sih kalau di teori perkapalan bukan ton, tapi kalau pemakaiannya ternyata bisa dipakai kayak gitu, mungkin saya malah yang perlu banyak baca tentang aturan operasionalnya kayak gitu ya. Kalau memang itu ternyata penggunaannya menjadi seperti itu. Ada masukan nggak? Ya saya kalau ya itu yang tadi disampaikan teman-teman, saya itu kirologi dan itu juga salah kaprah di level pimpinan sih menurut saya, kayak ya itu tadi menjustifikasi misalnya kapal 100 GT, oh ini 100 ya, terus dia bisa kayak menebak, oh ini nggak mungkin nih kapalnya sangkapannya segini gitu, segini gitu ya. Kirologi tadi. Ya, mungkin di operasional banyak dipakai kita, atau mungkin kalau PKI ada riset gitu terus keluar tabel-tabel gitu ya, mungkin itu gitu saya gitu. Setahu saya sih GT itu satuannya bukan ton gitu, cuman penggunaannya apabila bisa dikorelasikan seperti itu di operasional ya dan ternyata tepat ya sah-sah aja gitu. Cuman kalau ngomongnya kita masalah teori sebenarnya tidak seperti itu gitu Pak. Gitu. Satu izin dulu. Sisi kiri. Oh sana Pak. Gimana Bapak? Sesuai paparan Ibu tadi sangat menarik terkait pengukuran. Kayaknya baru kulit-kulit saja ini yang kami dapat. Kami melihat bahwa pengukuran ini baik ada beberapa kelas ya Bu ya. Sesuai dasar pengukuran kita harus samakan persepsi dulu. Dasar dari penetapan pengukuran ini apakah dari BKI atau di Hubla. Sebagaimana regulasi yang mengatur pengukuran kapal ini setahu kami itu ada diatur dalam PM nomor 8 tahun 2013 terkait dengan pengukuran kapal, di mana sudah direvisi ya. Jadi PM 45 baru masuk. Ya berarti 45. Nah, kemudian di dalamnya itu kan ada panjang kali lebar kali dalam. Kondisi kapal ikan yang ada ini kan kira-kira strategi pengukuran ini sebelum dimasukkan ke rumus itu panjang LOA ini kira-kira untuk kapal di bawah 30 GT itu maksimal panjang berapa meter, di atas 30 panjang berapa meter, sehingga secara kasat mata saja sebelum dimasukkan ke perumusan itu kan kita sebagai petugas di lapangan kan dapat mengetahui oh LOA-nya sudah misalkan 20 meter, berarti itu kapalnya di bawah 30 misalkan Bu. Kemudian di atas itu berarti itu di atas 30. Kira-kira ada kiat-kiat khusus ya toleransinya itu. Oke Pak. Yang pertama, dari mana dasar aturannya pemerintah Pak? Kalau bukan BKI hanya aturan klasifikasi. Adapun ketika BKI itu misalnya kita menyampaikan tentang ISM misalnya ya, Safety Management SPS atau stability tadi, itu kita lakukan karena kita mendapat otorisasi dari pemerintah. Misal, kita dapat otorisasi kan dari Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat ya Pak ya. Perhubungan Laut untuk kapal-kapal ke luar negeri, Perhubungan Darat untuk kapal penyeberangan sungai dan danau. Kita dapat otorisasi di situ yang punya aturan tetap pemerintah, Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat.
kita melaksanakan berdasarkan aturan itu. Dan itu sebabnya kita diaudit oleh pemerintah setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya, ini misalnya ya Pak ya, bukan promo loh Pak, ini misalnya aja. Misalnya KKP memberikan otorisasi kepada BKI, maka aturannya miliknya KKP. BKI ngapain? BKI membaca aturan tersebut, menginterpretasikannya, dan memastikan bahwa interpretasi kita sama dengan interpretasi dari pemerintah, lalu kita melaksanakan on behalf dari pemerintah. Kenapa kita diaudit tiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali? Untuk memastikan bahwa yang kita lakukan sudah sesuai dengan arahannya pemerintah. Jadi bukan BKI. BKI itu punya aturan hanya di DKI Rules saja Pak. Aturan klasifikasi. Aturan lain yang terkait sama pemerintah yang kita lakukan adalah baca, interpretasi, pastikan interpretasinya benar, kita laksanakan. Seperti itu modelnya. Pertanyaan kedua tadi Pak, saya lupa. Oh, bagaimana cara mengira-ngiranya? Kayak gitu. Memang ini kok saya mau ngomong tapi kok jadi kayak promosi ya. Memang kayak begitu itu harus ada beberapa contoh Pak. Paling gampang adalah Bapak memiliki model-model kapal atau perkiraan kapal di beberapa lokasi, dan sekiranya itu diproduksi secara massal atau memiliki kemiripan-kemiripan, ambil beberapa contohnya, gabungkan, lalu buat faktornya. Jadi nanti tinggal kayak tadi tuh, U dikalikan 0,75, persegi 0,85, V dikalikan 0,5 gitu. Faktornya ditentukan, paling bagus. Faktor kan terserah ya mau gimana menentukannya, tapi memang paling baik penentuan faktor itu kalau kita punya data. Misal Bapak punya data banyak, kemudian diambil formulasinya lah untuk persamaannya, sehingga Bapak tinggal ambil. Kalau model-model kapal gini, kapal ikan kan biasanya mungkin ya Pak ya, saya kurang tahu nih, diversifikasinya jumlahnya banyak, tapi diversifikasinya mungkin nggak terlalu beragam, gitu-gitu aja istilahnya. Kalau ukuran segini bentuknya gitu, langsung aja bentuk ininya, jadi kayak faktornya. Paling gampang memang gitu. Tapi gimana cara dapetinnya? Memang harus ngambil data terus diambil penelitiannya Pak. Hubungi saya Pak kalau misalnya butuh kayak gitu Pak. Kalau butuh kayak gitu hubungi BKI. Saya kasih kartu nama. Marketingnya keluar kalau pas gini. Siap. Oke, Bapak. Kalian kita bisa lanjut.